يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيب الحمد لله الذي ومن السعادة في الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل عملا صالحا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Ustaz hadir kesepuhan yang saya hormati, para Tazkir PD Persis beserta otonom yang saya hormati, dan Duyufur Rahman, para calon jemaah haji yang saya hormati, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat fisik, jasad dan pasifnya, sehingga membawa atau meraih predikat al-haji mabrur. Dan hadirin ikhwati iman rahimakumullah, para kesepuhan, para ahli ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Suatu kebahagiaan pada siang hari ini saya bisa bersilaturahim dengan seluruh warga Persis Kabupaten Subang di Masjid Agung ini. Saya selama di Cimahi baru masuk ke Masjid Agung ini, yang mana alhamdulillah walaupun kena kupurilingan hilang mati ayat harfi, tapi alhamdulillah bisa masuk ke sini dan bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim yang kita laksanakan pada hari ini melahirkan ayib satolahu bi rizkihi wa yunsarahu bi asari. Tapi alhamdulillah tos karaos dengan hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kajian kita pada siang hari ini akan membahas 4 golongan yang akan diuji ketaatannya pada hari kiamat. Judul ini merujuk pada hadis riwayat Imam Ahmad yang diterima dari Al-Aswad bin Suraih, dan Imam Abu Hurairah pun meriwayatkan juga hadis ini, menyampaikan juga hadis ini. Anil Aswad bin Suraih anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Al-Aswad bin Suraih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Sabda Nabi, ada 4 golongan yang akan mengajukan banding, menyampaikan alasannya kepada Allah nanti pada hari kiamat. Dari ungkapan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dengan kalimat yahtajuna. Jadi para bapak, para ibu, pemuda-pemudi, ketika nanti Allah mengumpulkan hamba-hambanya pada hari kiamat, maka ada orang yang tidak melaksanakan ketaatan selama hidup di muka bumi. Karena kita menyadari bahwa saat kita ada di muka bumi ini, ujian yang paling utama diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah at-ta'atu, berkaitan dengan ujian ketaatan. Dan mungkin pada satu sisi kita pun sering mengatakan, kalau sakit Pak, ujian, miskin ujian, kalau kaya kadang-kadang bukan ujian. Merasa kalau sehat itu bukan ujian. Padahal mau sakit, mau sehat, mau miskin, mau kaya, semuanya adalah ujian. Tetapi di balik ujian itu, maka ujian yang paling utama itu adalah ujian ketaatan. Makanya kenapa kalimatnya dalam surat Az-Zariyat ada kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni.
dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada aku. Maka dikuatkan dengan Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Jadi wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Maka ini jadi dalil bahwa manusia itu hidup di muka bumi diuji oleh Allah berkaitan dengan ketaatannya. Karena kan bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah lah hari orang Subang mah ngajinya rajin lah. Jadi mah tukang ngaji, bukan ngaji di tukang. Itu kan. Kalau kalimatnya tukang ngaji itu beda dengan tukang ngaos. Kalau orang yang suka mengkaji, ketika membaca ayat Quran itu dia paham nih, walaupun belum dijelaskan. Makanya saya di sini memberanikan diri menjelaskan pada yang sudah paham. Biasanya kalau menjelaskan pada orang yang sudah paham, itu tidak susah untuk mencernanya, karena belum dijelaskan pun sudah mengerti gitu. Nah, makanya Pak Ibu dalam ungkapan ayat ini kenapa bentuknya itu ibadah? Kenapa kaitannya dengan bentuk kekatan? Karena itulah tugas kita selama hidup kita di muka bumi. Lihat aja Nabi Adam dan Siti Hawa ketika berada di surga, yang Allah tetapkan itu adalah menguji ketaatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang setelah kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah sampai memerintahkan pada Nabi Adam, wa kula minha haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang ada di dalamnya, apa yang kamu inginkan. Tapi apa Pak ujian ketaatannya? Wala taqraba hadhihi syajarah. Maka janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Pohon naon Bu? Pohon khuldi, saur saha. Jadi kan sebutnya buah khuldi itu saur saha begitu. Allah menetapkan jangan mendekati, bukan jangan memakan. Inilah hebatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian ketaatan itu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, janganlah kalian mendekati pohon ini. Karena kalau orang sudah dekat, maka biasanya penasaran. Terus Bu, kayak ibu-ibu kalau pergi ke pasar, itu bahan untuk belanja cuma 5, tapi perhatikan oleh Bapak, ketika pulang ke rumah, ternyata jadi 15. Bahan bahannya T5, tapi kenapa jadi 15? Itulah sifat ibu-ibu, sok penasaran. Kata Bu, lamun aya nu ruang riung, tong sok ngiring ngariung, biasanya asalna moal meser oge jadi meser. Kayak Ustaz tadi ya, kalau seandainya di Mekah, kita Pak duduk, di antaranya saat duduk itu Pak di hotel, itu di lobi hotel, rata-rata yang paling sering belanja ibu-ibu. Saya lihat ibu-ibu Pak nyanak 2 kerese. Di mana Bu tos balanya Ustaz? Balik lagi, ibu mau kemana lagi? Mau belanja. Balik lagi gitu, woi ibu-ibu. Tapi ai bapak-bapakna kumaha? Nganteun. Jadi anger we ternyata ibu-ibu didukung oleh bapak-bapak. Makanya ini yang mau melaksanakan ibadah haji ini mah mengingatkanlah, kalau belanja di sana jangan memikirkan menghitung dengan rupiah, tapi dengan real saja. Aya Pak harga kerupuk 5 real. 5 real kali 4.000 20.000 Pak. Pada saat mau beli sabaraha 5 real kali 4 20.000 wajankan. Kenapa? Karena di Cimahi atau di Subang kerupuk 20.000 sakumaha. Cobanya batak titip kalau bade ibadah haji tong ningal rupiahna tinggal realna.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah kepenasaran kalau orang itu sudah dekat. Makanya kata Allah, janganlah kalian berdua, Adam dan Hawa, untuk mendekati pohon ini. Artinya, Allah pun merasa khawatir kalau nanti Nabi Adam dan Siti Hawa itu bisa tergoda. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apakah Nabi Adam dan Siti Hawa lurus melaksanakan ketaatannya kepada Allah? Tidak. Ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa lebih taat kepada perintah setan daripada perintah Allah. Teh Nabi Adam dan Siti Hawa komo urang. Tuh, jadi ternyata untuk melaksanakan ketaatan itu bukan perkara yang mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, di jamiah saja untuk jadi orang yang taat bukan perkara yang mudah. Kan dalam saat Pak kita itu di baiat ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada komitmen dalam diri kita untuk sam'an wa ta'atan. Siap mendengar dan taat. Pak Nabi Adam sampai dengan Siti Hawa sampai memakan buah yang dilarang oleh Allah, tapi ujung-ujungnya beliau pun berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi Adam dan Siti Hawa menyesali perbuatannya. Tapi kalau Nabi Adam dan Siti Hawa tidak memakan buah tersebut, moal ayah PD Persis Kabupaten Subang. Jadi kalau seandainya Nabi Adam dan Siti Hawa Pak tidak memakan itu, tidak akan ada Pak kumpulan di Masjid Agung Sigaki. Itu mah Pak memang Allah sudah mengetahui pasti Nabi Adam pun akan tergoda. Cing bade naros ka ibu-ibu, ari Nabi Adam kagodana ku setan ku Siti Hawa. Dan Nabi Adam ku setan teh kagoda. Sampai diusir depan setan itu oleh Nabi Adam. Tapi justru Nabi Adam tergodanya oleh Siti Hawa, yaitu oleh istrinya. Makanya hati-hatilah terhadap itu Pak. Ibu-ibu di dia mah, pemudi-pemudi di dia mah persisi dan pemudinya insya Allah seperti Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah yang selalu memotivasi Rasulullah SAW untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu, itulah ujian ketaatan yang dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa Pak? Karena dalam diri manusia ada yang disebut dengan sifat al-hirsu. Al-hirsu itu sifat rakus. Dan sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika al-hirsu ada di dalam diri manusia, maka akan melahirkan sifat al-maksiatu, yaitu kebalikan dari at-taatu. Jadi kalau orang suka rakus, maka dia akan berani untuk melakukan yang disebut dengan perbuatan maksiat. Maka Pak nurakus mah rata-rata kewararek. Sudah makan satu piring, ingin makan lagi yang kedua. Ini masih gak monyet lah ya Pak. Gak monyet Pak, dia nyepeng. Nukatuhu nyepeng, nukenca nyepeng. Suku nawae nyepeng kata monyet. Bari di dia gak gayem tak Pak. Artinya tidak pernah merasa cukup pada apa yang telah dia dapat. Maka dengan al-hirsu inilah orang Pak bisa hancur keadaannya. Kalau rakus itu sudah tertanam, maka kemaksiatan akan merajalela. Nah makanya itu bapak-bapak, ibu-ibu, itulah yang disebut dengan ujian ketaatan. Maka nanti pada hari kiamat ada orang 4 golongan yang tidak bisa melakukan ketaatan. Lalu menyampaikan alasannya kepada Allah supaya mereka bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa 4 golongan itu?
Maka Rasulullah beliau menyatakan yang 4 golongan itu, yang pertama rajulun as-summu la yasma'u syai'an. Seorang atau seseorang yang tuli telinganya. At-tariku gitu banyak. At-tarik maksudnya. Artinya dia tidak bisa mendengar. Orang yang gak bisa mendengar, bapak-bapak, ibu-ibu, ingin selamat nanti di akhirat, sampai Pak ka Allah ngajengkeun alasan naon sababna abdi dugi ka tiasa taat kumargi abdi torek. Artinya dia tidak bisa mendengar apapun juga, sampai Nabi mengatakan Rabbi laqad ja'al Islam wa ma asma'u syai'an. Ya Allah, Islam itu telah datang tapi saya tidak bisa mendengar. Orang yang tidak bisa mendengar Pak pasti sulit untuk menerima ilmu. Hari di urang mah tiasa Pak ngadangu ngan pura-pura teu ngadangu. Siga nuju Jumatan pas khotib teu acan naik wae tos ngawitan menutup telinganya karena matanya tertutup. Kan bapak-bapak meeting ka khotib Jumatnya, tapi ketang Pak tong sok suudon kanu peureum. Siga Rasulullah Pak waktu nampi surat Al-Kautsar, anjeunna beliau itu sampai memejamkan matanya, setelah itu kemudian membuka matanya dan tersenyum. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuat Anda seperti itu? Maka Rasul menjawab, barusan Jibril datang kepadaku dan membacakan sebuah surat. Pak, surat Al-Kautsar. Berarti bapak-bapak, mun aya anu nuju peureum eta nuju ngaregepkeun. Gitu punya. Jadi bapak-bapak ninggal nuju peureum, oh eta mah keur ngaregepkeun gitu. Tong sok sumudon. Itu ieu mah abdi ceramah barepeureum meni ambek teh kana peureum tong hafal. Mungkin wae nu peureum langkung apal tibatan anu beunteun. Gara sok ke beres pangaosan taros nu peureum. Kinten-kinten Pak ngantos itu karena orang kadang-kadang Pak bisa menerima suatu ilmu itu sambil memejamkan mata. Jadi lamun bari peureum nyerep naonna. Bapak-bapak, ibu-ibu, makanya orang ini mah tuli Pak, tidak bisa mendengar sampai mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tidak melakukan ketaatan karena sulit untuk menerima ilmu. Maka Allah pun Pak belum menjawab. Datang kelompok yang kedua, warajulun ahmaq. Kalau kalimat ahmaq Pak sudah kita pahami lah. Kalau ahmak itu dalam bahasa kita suka diartikan dungu, suka diartikan tolol, tutupan. Paling bodoh di antara yang bodoh. Kalau paling pintar di antara yang bodoh, pintar bodoh. Ieu mah jami menipang pinterna tapi di antara nu bodoh. Maka eta jami teh bodoh punya menimpang pinterna di antara nu bodoh, meningkene pang bodohna di antara nu pinter. Itu kan baca. Kalau aya kalimat pang pinterna, pang bodohna di antara nu pinter mah pinter. Mung pang pinterna di antara nu bodoh, nya gitu kan Pak, bodoh kene. Maka al-ahmaq mah itu orang yang paling parah. Makanya dia mengatakan, Rabbi ja'al Islam wa ma aqimu syai'an. Ya Allah, Islam itu datang kepada saya, tapi saya bodoh, tidak bisa menerima, tidak bisa mencerna ilmu yang diberikan, yang disampaikan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, daya tangkap manusia itu kadang-kadang tidak sama. Makanya Pak, tong sok ngalepatkeun ka jami nu ngaos wae tapi tacan tiasa ngamalkeun. Berarti tandanya dia belum paham. Cina ngaus deui. Sampai aya kan Pak, murid Imam Syafi'i dijelaskeun 38 kali tengartos-ngartos. Ngaji sapertos kieu sampaikan apakah kamu paham? Dia mengatakan belum. Terangkeun deui Pak. Belum keneh. Terangkeun deui, belum keneh. Sampai 39 kali diberi ilmu dia belum bisa menerima. Bakatku henteu pintar. Nyebut bodoh.
Akhirnya apa kata Imam Syafi'i? Udah kamu itu datang ke rumah privat gitu. Jangan belajar bareng dengan yang lainnya. Saat privat apa yang terjadi? Ternyata tetap orang ini pun belum bisa menerima ilmu dari Imam Syafi'i. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, murid Imam Syafi'i ini walaupun dia sulit mencerna ilmu, tapi adana, Pak. Imam Syafi'i sampai merasa kagum dengan adanya orang ini. Kayaknya ini mah jamaah di PD Persis Kabupaten Subang banyak. Ada Nalgira Rausin. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya aku bisa bahasa saya menyuapkan ngahuapan gitu ya. Mentiasa ngahuapan ke anjeun seperti seorang ibu yang menyuapi anaknya, maka ilmu ini akan aku berikan kepadamu. Maka apa kata Imam Syafi'i? Belajarlah kamu, banyaklah berdoa kepada Allah supaya kamu jadi orang yang cerdas. Terbukti Pak, dengan rajinnya orang ini terus-menerus meminta bantuan kepada Allah, belajar dan alhamdulillah Pak, jadi seorang ulama besar. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mau diajar ke acan pinter, wih sugan ke pinter. Ayeuna acan pinter, mudah-mudahan ke pinter, maut gitu. Pas mawat kayaknya boleh Pak, yang penting ada usaha dan ikhtiar. Nah orang bodoh ini bapak-bapak dan ibu-ibu, dia mengatakan, ya Allah saya tidak bisa beramal soleh, saya tidak bisa melaksanakan ketaatan. Maka yang ketiganya Pak, yaitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ketiga warajulun harimun, yaitu seseorang yang pikun. Orang pikun, dia pun mengatakan bahwa Islam itu datang, tapi saya tidak bisa menerima ilmu karena kepikunan saya. Gak biasanya Pak, pikun mah ulah waka karena ilmu, kabojona nyalirawai hilang. Pikun ya. Tupinya bojo bapak cenah sanes. Tarajo nu geulis arieu tahir cenah abdi. Jadi cacakan keur pikunnya kanu geulis mah apa gitu Pak. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, orang pikun pun mengatakan kepada Allah bahwa saya tidak bisa melaksanakan ketaatan karena kepikunan. Dan kelompok yang keempat Pak, al-fatrotu, fatroh. Yang disebut dengan fatroh itu asalnya putus dari dakwah, tidak sampai dakwah kepada mereka. Makanya kalimatnya Robbi ma'atani laka rasulun, ya Allah, rasul itu tidak engkau datangkan kepada kami. Artinya mereka tidak mendapatkan ilmu, mereka tidak mendapatkan dakwah, sehingga mereka Pak tidak melaksanakan ketaatan. Pertanyaannya, apakah mereka itu bebas dari tanggung? Maka akhirnya Allah kata Rasulullah SAW, payak kudu mawasikohum yuri anahu. Kata Rasul, Allah menetapkan suatu bentuk perjanjian dengan mereka untuk menguji ketaatan mereka. Apa ujian ketaatan? Iya panumpang beratan. Maka ujian ketaatannya itu payur salu ilaihim, diutuslah malaikat kepada mereka, maka dikatakan anid khulun naro. Bapak-bapak, ibu-ibu, ujian ketaatan bagi 4 kelompok ini Allah menyatakan kalau begitu anid khulun naro, masuklah kalian itu ke dalam neraka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, orang ini disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Kira-kira taat atau tidak itu? Jadi masuk ke neraka itu, menyuruh masuk ke neraka itu ujian dari Allah bagi 4 orang ini. Kamatak bapak-bapak, ibu-ibu, mending diuji di dunia, mending diuji di akhirat. Di akhirat, maka disuruh untuk masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah, silahkan kalian masuk ke dalam neraka. Maka kalimat tau'atun disinilah bapak-bapak, ibu-ibu yang akan membuat orang tersebut mun kana neraka taat ke Allah. Tapi lamun henteu kana neraka berarti maksiat kepada Allah. Makanya kalimat inilah yang oleh Allah digambarkan. Kalau betul
orang tersebut itu orang yang beriman kepada Allah, pasti dia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, kalimat yang disebut dengan taatun itu dorongan dari iman. Coba aja dalam surat Al-Baqarah. Kita kan Al-Baqarah ayat terakhir mah hafalnya. Al-Baqarah mah biasanya 5 ayat pertama, 3 ayat terakhir. Nah, itu tamatlah itu surat Al-Baqarah. Ini yang dibaca oleh Imam BRT 5 ayat pertama, 3 ayat terakhir. Di sana kan ada firman Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sam'an wa ta'atun itu dorongan dari keimanan. Saat 4 kelompok ini kalau dia itu punya iman di dalam dirinya, walaupun harus masuk ke dalam neraka karena melaksanakan perintah Allah, maka pasti dia melaksanakan. Da berat atuh Bapak Ibu di piwarang lebet neraka, Pak, bari narakana katinggal. Yang kita mengetahui maca dina Quran wae neraka teh pikasieun. Tapi ayeuna mah katinggalna neraka teh teu pikasieun. Naha teu pikasieun sabab sering teuing ngabahas neraka. Ya Bu, bahas neraka teh biasa we gitu. Gak ada kalimat rasa takut dalam diri seseorang. Kenapa? Karena sering dibahas bab neraka. Tiga jami Pak di singsiunan hantem we, singsiunan bab juri bari teu aya. Dalam-lami mah jadi teu sieun atuh. Sababna marge tos biasa. Siga ibu-ibu ngalawan ka caroge ku sering-sering mah da teu sieun ku caroge. Tapi bakat ibu ku sering ngalawan ka caroge ayeuna mah tibalik. Caroge sieun polisi. Begitu teh istiqomah bahasa Cimahi mah. Terang Bu istiqomah, ikatan suami takut istri diimah. Jadi itu bukan istiqomah, sanes Pak, istiqomah. Pak Bapak Ibu sering orang menjelaskan, kadang-kadang Pak neraka dua kesieun. Hebat maka punggurnya, aya pengalaman salah seorang ustaz. Ibu-ibu pengaosan Pak dibahas bab neraka atuh, dan makin sering ngaos kalau makin pegang ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu sampai jantan pegang Pak? Sabab pikasieun nu dibahas teh bab neraka. Dibalikeun ku ustaz jadi bab surga nerangkeun garnuti we. Jadi ku surga termotivasi, ku neraka mah pikasieun. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika berhadapan dengan neraka, kata Allah, udkhulun nar, masuklah kalian ke dalam. Maka tanpa kalimat atau iman yang kuat orang akan sulit untuk melakukan. Karena ujian ketaatan teh mending di piwarang lebet ka neraka mending kana salat. Mending di piwarang lebet ka neraka mending kana saum. Itu kan banyak. Makanya Rasulullah Pak sampai menyatakan paman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salaman. Barang siapa yang dia masuk ke dalam neraka itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bardan wassalaman, justru neraka itu jadi dingin dan menyelamatkan orang itu. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam neraka itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi waman lam yudkhilha suhiba ilaiha, barang siapa yang tidak mau masuk ke dalamnya, suhibah Pak, akan dipaksa ditarik oleh malaikat untuk masuk ke dalam neraka tersebut. Jadi nu tadi mah Pak Ibu karena sam'an wa ta'atan, karena dia itu mentaati perintah Allah, maka neraka oleh Allah jadi dingin bagi orang itu karena dia melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya neraka tiasa tiis Pak, tiasa iktos perintah ku Allah mah itu. Seuneu wae diparentahkeun ku Allah kanggo tiis kanggo Nabi Ibrahim, tiis Pak. Seuneu nu mana? Seuneu nu eta. Lamun sanes seuneu nu eta mah moal tiis, da Allah teu marentahkeun. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu
ketika orang ini melaksanakan ketaatan kepada Allah, masuk ke dalamnya, maka Allah akan menyelamatkan orang-orang yang melakukan ketaatan. Artinya, biar dia itu tuli, tapi kadar iman ada. Walaupun dia itu pikun, tapi kadar iman ada. Walaupun dia patroh, kadar iman ada. Walaupun dia dalam keadaan tuli, kadar imannya ada. Maka dengan keimanannya inilah akan melahirkan yang disebut dengan ta'atun, yaitu menjadi orang yang taat kepada Allah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, didikan kita di persatuan Islam. Di Persisna dididik oge suka mendengar dan melaksanakan ketaatan. Da berjuang atau Pak di jamiah mah leres banyak. Sok teu berjuang kumaha karoskeun ka ketua PD. Aya teu bayar iuran kanggo ketua PD diskon. Teu aya, Pak. Sampai saya itu kan kalau di cabang betul sebagai anggota, di PD sebagai ketua, anggaran di cabang mah anggota. Benahara Pak dongkap kararopo. Aya naon cenah Pak? Itu benahara PC dia. Manawi cenah bade nagih iuran gitu. Saya nanya ketua PD ditagih. Sugan teh ketua PD mah gratis gitu. Ketua PD mah teu mayar. Tapi hebatnya dalam jamiah, ketua PD, ketua PC tetap we mayar iuran. Tos lalunas Pak. Ada bentuk kalimatnya juga Pak. Kita itu berjuang di jamiah, ingin memakmurkan jamiah, bukan ingin mendapatkan kemakmuran dari jamiah. Jadi ya, jadi ingin memakmurkan jamiah, bukan ingin mendapatkan kemakmuran dari jamiah. Makanya manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mewarnai diri kita dengan ketaatan. Tos beres Bapak Ibu, ketika kita itu menjadi orang yang taat, maka insya Allah nanti di akhirat tidak akan mengalami ujian ketaatan seperti yang dialami oleh 4 orang ini. Orangnya nak Pak, contoh 2 ujian ketaatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini mah ahli sejarah lah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ibu, bapak, pemuda, pemudi seringnya mendengar Ka'ab bin Malik? Pernah mendengar? Pernah, Pak. Ada baca sendiri, ada yang barusan mendengar. Jadi nuralkan kacang kantos adamu, senausan etama. Ibados tu dibutkeun 3 kali, dibut acan keneh. Kan disebutkan 3 kali. Ka'ab bin Malik Pak, beliau itu ada seorang sahabat yang rajin ikut di medan perang. Tapi pada suatu saat Ka'ab bin Malik, beliau Pak tidak bisa berangkat ke medan perang tanpa ada alasan, yaitu pada saat perang Tabuk. Nabi mau pemibade perang Pak, instruksikan ke sahabat, kita akan berperang, siapkan peralatan untuk ke medan perang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat semangat. Hari Ka'ab bin Malik hari-hari. Kenapa? Karena pada saat itu untuk melaksanakan perang Tabuk ada 2 ujian yang dipersiapkan dihadapi oleh orang Islam. 1, cuaca panas. Yang kedua Pak, saatnya panen kurma. Namun badai panen kurma dikandungkan perang tahap kurma. Cuaca panas. Ulah wakaker perang pan panas mah. Duhur baik badi salat berjamaah ke masjid ku panas menjadi hoream. Termasuk nu bade ngalaksanakeun ibadah haji banyak. Sekarang panasnya itu sampai 45 ya. 45 derajat. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu keadaan pada saat mau melaksanakan perang Tabuk. Berangkatlah Nabi dengan para sahabat yang lainnya, sedangkan Ka'ab bin Malik tidak bisa berangkat tanpa ada alasan. Hebatnya Nabi Pak, ketika beliau itu melihat ada sahabat yang tidak melaksanakan ketaatan, Nabi Pak dipanggil dan ditanya apa alasannya. Dupi di dia upami anggota nu teu aktif sok ditaros alasanana.
Makanya di urang mah mun anggota dipanggil ditaros alasanana kunaon make teu aktif kalah jadi puluh. Yang paling hebat mah kemarin Pak pemilihan presiden. Waduh, kisruh atuh banyak. Di Cimahi di dieu mah. Aduh, katanya sekarang ada yang datang ke PD mau siatroid nu kamar gelieur keneh gitu, ingin menyatukan dulu jamaah gitu kan Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kondisi saat itu Nabi sampai nanya kemana Ka'ab bin Malik, tidak kelihatan. Perang Uhud ikut Pak, perang Badar ikut. Kenapa sekarang perang Tabuk untuk melawan orang Romawi tidak ikut? Beres Nabi datang pada di medan perang, masuk ke masjid, ditanya seorang-seorang. Yang tidak mau ikut berperang, rata-rata Pak, satu orang munafik, yang kedua yang punya uzur. Uzur itu yang punya alasan. Maka Bapak, orang munafik lapor ke Nabi, ngabohong. Kata Nabi, nya mudah-mudahan diampura ku Allah. Kan urusan hati mah Allah nu apa? Itu bahasa Nabi. Datanglah Pak Ka'ab bin Malik. Pertanyaan dari Rasulullah, wahai Ka'ab, kenapa engkau sampai tidak ikut berperang? Ulang Pak Ka'ab. Ya Rasulullah, kalaupun saya berbohong, saya bisa berbohong kepada Anda. Dan ternyata Pak Ka'ab bin Malik itu orang yang pandai berbicara. Kalau dia itu ngomong, pasti dipercaya. Termasuk Rasul. Cuman dia mengatakan, saya tidak berani berbohong. Walaupun Anda percaya akan perkataan saya, tapi Allah Maha mengetahui. Ya Rasulullah, saya tidak ikut berperang karena tidak ada alasan. Maafkan saya, mintakan ampunan kepada Allah, ya Rasulullah. Kata Rasulnya, tungguan wis nangke, apakah Allah mengampuni kamu atau tidak? Alah Pak, tidak melakukan ketaatan menunggu keputusan. Akhirnya turunlah perintah dari Rasulullah bahwa sahabat disuruh jangan pernah berkomunikasi dengan Ka'ab bin Malik. Diasingkan Pak. Kabayangkan banyak ayeuna urang naros dugi ka teu dijawab pertarosan teh pan jadi hati atuh. Ieu mah ku Jamiah Persis we teh nu naros saurang-urang acan pan lu jadi hati atuh Pak. Nanya ke sini enggak dijawab, nanya ke sini enggak dijawab. Kenapa? Sahabat itu bukan ingin mendolimi Ka'ab bin Malik, tapi diperintah oleh Nabi. Sabar alami Bu, 40 dinten Pak teu ditaros naon. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, Ka'ab bin Malik saat sedang diasingkan oleh Rasulullah dan para sahabat, datang Raja Heraklius mengutus utusan ngirim surat. Kata Raja Heraklius, saya tahu kamu sedang diasingkan oleh Muhammad dan orang Islam. Untuk itu, datanglah ke kami beri jabatan, dan kamu pun akan diberikan kekayaan. Cing mau didugikeun ke bapak-bapak siga kieu ditampi moal. Ke orang Persis diantep gitu. Ke orang Persis diasingkeun. Meningkat abdi besok lah gitu. Pak, ternyata melanggar ketaatan, diuji lagi ketaatannya. Ternyata Ka'ab bin Malik, beliau tidak menerima tawaran dari Raja Heraklius. Tidak beres lah. Sudah mah melanggar yang tadi, masa sekarang harus melanggar lagi? Bapak-bapak dan ibu-ibu, maka 40 hari kemudian datang utusan dari Rasulullah. Ka'ab, kamu jangan berkomunikasi dengan istri kamu. Alah, Pak. Kenapa? Apakah saya harus menceraikannya? Tidak usah. Yang penting kamu tidak berkomunikasi dengan istri. Pulangkan saja ke rumah orang tuanya. Alah, Pak, menderita itu oleh orang Islam diasingkan, sekarang dijauhkan juga dari istrinya. Itu kan Pak, mending tebih di masyarakat, mending tebih di bojo. Saya mending bapak-bapak dan ibu-ibu, maka Ka'ab sampai makin menderita bapak-bapak dan ibu-ibu. Akhirnya apa? Tetap dia bersabar, tetap dia menerima. Itulah resikonya. Ketika melanggar suatu bentuk ketaatan, maka dia harus menerima keputusan.
50 hari kemudian baru Allah memerintahkan pada malaikat Jibril untuk memberitahukan pada Rasulullah SAW bahwa Allah telah menerima memberikan ampunan kepada Ka'ab bin Malik, diampuni Pak dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti Ka'ab bin Malik ini dia Pak tidak akan pernah menerima ujian ketaatan nanti di akhirat. Kita sampai kaki itu namanya dalam perjuangan zaman Rasulullah SAW. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita dalam jamiah itu tetap sabar, tetap ikhlas. Ainu resep ma aya nu ngewa, aya nu hare-hare, aya tos we cepeng we eta. Ke kita itu ada yang senang, ada yang benci, ada juga yang don waro hare-hare. Nah itulah kuncinya supaya kita sabar menghadapi suatu bentuk keadaan. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian yang kedua yang harus kita contoh ketaatan itu ada dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan sampai Nabi Ibrahim Pak dalam surat An-Nahl ya, ayat 120, karakter Nabi Ibrahim itu inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Ada kalimat qanitan. Qanitan itu artinya dawamut ta'ah. Selamanya Nabi Ibrahim Pak selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ke bapak-bapak, ibu-ibu istilahnya di murojaah kembali ketaatan Nabi Ibrahim itu ketika beliau ingin punya keturunan dari Siti Sarah, ternyata dari Siti Sarah tidak juga mendapatkan anak. Akhirnya nikah dengan Siti Hajar. Ieu teh usaha. Tinu kahiji tegaduh putra sugan tinu kadua gitu kan. Tinu kadua henteu sugan eta mah dari bapak-bapak gitu. Ini Bapak nyimpang sedikit. Ketika mau ngaji aya tulisan di natrut kan truk masuk aya tulisan banyak. Kesuksesan seorang suami itu karena doa seorang istri. Maka kalau ingin makin sukses maka perbanyaklah istrinya. Kata bapak tulisan di natruk gitu. Jadi kalau ingin makin sukses katanya perbanyaklah ayah gitu kan. Kan pikir kata kusupir itu. Gitu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi Ibrahim Pak nikah dengan Siti Hajar. Lahirlah seorang anak yang bernama yaitu Ismail. Maka Nabi Ismail alaihissalam Pak sudah lahir, akhirnya Allah memerintahkan untuk mengantarkan Siti Hajar dan Ismail ke Mekah. Ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim yakin segala bentuk perintah yang Allah tetapkan itulah yang terbaik. Makanya konsep ketaatan bapak-bapak dan ibu-ibu yang harus dilihat itu bukan kaitan dengan bentuk perintahnya, tapi lihatlah siapa yang memerintahnya. Oke Pak, kalau melihat suatu bentuk perintah, jangan melihat apa bentuk perintahnya, tapi yang harus kita lihat itu adalah siapa yang memerintahnya. Selama kita melihat Allah yang memerintahnya, maka insya Allah tidak ada perintah Allah yang akan memberatkan diri kita. Makanya ke Nabi Ibrahim Pak jajarkan Siti Hajar sudah sampai ke tempat itu, maka Nabi Ibrahim membiarkan Siti Hajar dan Nabi Ismail sehingga Siti Hajar sampai bertanya, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di tempat yang seperti ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Karena kalau bentuknya menjawab, itu dorongannya kemanusiaan. Tapi muncul akidah dari seorang Siti Hajar. Apakah engkau itu melakukan ini perintah Allah? Baru keluar kalimat dari Nabi Ibrahim. Ya, ini perintah dari Allah. Apa kata Siti Hajar? Kalau ini betul perintah dari Allah, udah tinggalkan kami berdua. Hebatnya. Di tahun 2024 ibu ayah moal musiga kieu ka istri. Dijamin moal ayah. Sarta ibu ge tong kersang.
Sabab lamun sahdina cek caroge ieu teh parentah Allah bohong. Aya Siti Hajar mah percaya ke Nabi Ibrahim nabi. Ayeuna urang caroge ieu teh parentah Allah bohong bu eta. Itu bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, berjalanlah waktu, besarlah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim datang Bapak Ibu untuk menengok anaknya. Ternyata begitu bahagia, anaknya pun dalam keadaan sehat. Goler Nabi Ibrahim mimpi kan datang malaikat Jibril pencit Ismail segitu. Waktu lahir harus diasingkan, sudah ketemu lagi harus disembelih. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ukuran hawa nafsu itu berat. Tapi Nabi Ibrahim nanya ke Nabi Ismail, kumajan, ujang itu dipiwarang dipencit ku Allah. Sahur Allah, sahur Allah kumaha nangapa. Laksanakan satajiduni insya Allah minas sabirin. Bapak menakan abdi insya Allah jadi nusaban. Selama di perjalanan Pak, siapa ngagoda gitu? Ngagoda kan Pak, budak dipikannya menyarek dipencit. Nyanak batu kaledo ku Nabi Ibrahim deh. Setan deh. Mata kayaknya jadi syariat Pak. Melempar jumroh, hari melempar jumroh, melempar setan. Melempar jumroh masyarakat teman. Bukan melempar setan, karena ada jamaah haji saking keheuna alaan senal di baledo Pak. Sebabna geuleuh cenah ka setan. Nah, apa jadi gitu? Itu mah bentuk syariat, bentuk ketaatan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi Ibrahim melaksanakannya dan ujung-ujungnya Allah pun meluruskan ketaatan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan ketaatannya itu terbuktilah syariat sekarang terus berjalan. Ada ibadah haji, ada ibadah kurban. Pak Ibu, dengan contoh-contoh ini kembalikan kepada diri kita. Kira-kira selama kita hidup di muka bumi ini, ketaatan yang kita lakukan sampai di mana? Apakah sanggup kita mempertahankan ketaatan ini sampai nanti datang ke akhirat? Atau justru kita akan diuji ketaatan itu di akhirat? Makanya ujian sekarang, saudara-saudara kita yang tadi 11 orang diuji untuk melaksanakan ibadah haji. Pak, daras sahur Pak Ketua PD, bahwa tanpa keikhlasan ibadah haji itu banyak yang gagal. Nya cuaca Pak, nya situasi, nya tuangeun. Rasanya Pak, nutos ibadah haji mah tuangeun dina ibadah haji mah asa kitu-kitu keneh we anggar. Ngulibek tilu-tilu. Teu lauk daging hayam, teu daging hayam daging sapi. Ti daging sapi kana daging hayam, ti daging hayam kana lauk. Kitu we Pak, 40 hari kikituan itu. Makanya banyak orang yang merasa bosan, tapi insya Allah karena kesana untuk melakukan ketaatan, maka ibadah haji nikmati. Jangan pernah melihat dari segi makanan yang dimakan. Daku ikhlas mah Pak, korma wae amis. Ku ikhlas. Ya bakat ku ikhlas, korma wae amis. Lamun teu ikhlas mah korma wae jadi pahit. Ada jamaah apa di Cimahi? Beliau itu makan kurma dengan nasi lah. Eta mah ustaz, eta nyampurkeun kurma sareng sangu meuni nikmat. Nah, apa makin nikmat? Karena nyaman dan ikhlasna teh. Datang ke Cimahi Pak, dicoba. Pak, enak ge nu aya gitu. Kenapa? Bukan masalah lauk pauknya, bukan masalah situasi dan kondisinya, tapi keikhlasannya. Makanya datang ibadah haji untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Lakukan dengan dasar ikhlas, insya Allah terasanya pun akan jadi nikmat. Tong tidieu keneh tos riweuh Pak, ulu mangkanging panas. 45 derajat, 40 derajat, ulu wae jadi riweuh. Akan capek di sana. Makanya alhamdulillah tadi saya lihat semua calon jamaah haji begitu ikhlas, siap untuk melaksanakan ketaatan. Insya Allah di sananya pun diberikan kenikmatan oleh Allah. Orang yang punya harta, manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ada syariat kurban kan ya?
Yang alhamdulillah di PD Ustaz seberapa puluh kurban ini. Wah, kekaetan sebenarnya enggak seueur Pak. Saya sampai bertanya kemarin ke jamaah, bapak-bapak nu sok ngarokok senti kurban henteu. Dari deuh Pak, henteu. Aing ngarokok tiasa Pak hari kurban henteu. Sarbanna sabungkus Pak ya rokok. Sabaraha rokok teh sabungkus Pak? Ambil 20.000 ya. Kalau merokok Pak 20.000, maka satu hari satu bungkus 1 bulan genep 100.000 Pak, dikali 10 bulan genep juta. Genep juta 2 sahameun lah kawasan. Nah makanya bapak-bapak yang suka merokok asa kacida upami teu kurban. Matak Pak engke mah bagi 2 atuh, setengah diudud, nya setengah yang kurban 10.000 kanggo kurban, 10.000 kanggo rokok. Darwe Pak ngumpul anggar we teu kurban. Ngarokok eureun kurban itu gitu. Jadi ternyata bukan karena nabungna aya niat henteu kanggo kurban. Baik ngarokok lajengkeun kitu Pak kurban. So gitu. Guru saya Pak Alus saja Nandang, beliau dulu pernah sakit sampai berhenti merokok. Kata beliau, ripuh seninya teu ngarokok teh. Akhirnya ngarokok deui. Nah Ustaz, aya apa make ngarokok deui? Beliau mengatakan teu ngarokok geri, mending kene ngarokok cager. Akhirnya saya dibantahna. Akhirnya Pak sampai sekarang al-ududu kerasa. Tah Pak Ibu, yang disebut dengan kurban itu bentuk dari ketaatan, bukan jumlah uangnya, bukan sapinya, bukan kambingnya, tetapi dari nilai ketaatannya. Maka apabila kita sanggup untuk mempertahankan ketaatan itu, apa yang terjadi? Satu Pak, wa atainahu fid dunya hasanah wa fil akhirati laminas sholihin. Maka jaminan dari Allah akan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat akan dimasukkan kategori orang yang soleh. Pan ieu mah pasti ka surga. 2, dengan ketaatan yang kita lakukan selama hidup di muka bumi ini, maka bapak-bapak, ibu-ibu, atiullah wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, jaminan dari Allah rahmat. Jadi pemiuran tos kagungan tiket rahmat, surga jaminannya. Kenapa? Lihat dalam hadis yang lain. Rasulullah menyatakan bahwa amal seseorang tidak akan bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Sahabat sampai bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah amal Anda juga sama? Begitupun amal. Tapi Nabi menyatakan, illa anta gomadani Allahu bi rahmatin. Allah telah memberikan bantuannya, pertolongannya dengan diberikan rahmat. Jadi Pak, di dunia dapat kebaikan, digolongkan orang yang soleh nanti di akhirat, dan yang terakhir Pak, diberikan rahmat oleh Allah. Tiket ini akan memuruskan kita, mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Itulah solusinya yang harus kita lakukan. Maka untuk terakhir, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Pertama Pak, Allah menyatakan i'malu ma sayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah karena Allah. Ikhlaskan karena Allah. Bukan beramal untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Berjuanglah menjadi taskil PD, menjadi taskil PC, PP, ada PP belumnya di sini. PJ, ranting dan sebagainya. Lakukan dasarnya karena Allah. Jangan ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Karena kalau ingin mendapatkan penilaian dari manusia, Pak, manusia menilai kita tidak akan sama. Raihlah ridho Allah. Yang kedua, berikhlaslah dalam beramal. Maka insya Allah dengan ikhlas beramal tidak akan ada beban di dalam diri kita. Dan yang ketiganya, yaitu jangan pernah menganggap enteng pada kebaikan sedikit pun. Supaya apa? Apa yang kita lakukan itu tidak ada kalimat ngan sakir malaya. Tapi kita mampu untuk beramal, lakukan.
maka insya Allah Allah akan menghargai amal kita. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, 4 golongan yang akan diuji ketaatannya oleh Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita setelah membaca hadis ini makin termotivasi untuk terus meningkatkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, sehingga Persis di Kabupaten Subang ini menjadi uswatun hasanah bagi masyarakat yang ada di Subang ini, dan menjadi juga contoh cermin untuk melangkah lebih baik lagi ke depannya, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Bapak Ibu di Cimahi mah sok saja pangaosan teh, sabab mun langkung saja sok ribuh gitu kan. Itu sakit kapihatur. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberitahu pada yang belum tahu, bisa menguatkan juga pengetahuannya yang sudah tahu, dan mengingatkan pada yang lupa, sehingga apa yang kita lakukan ada nilai silaturahimnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf juga, saya bukan memberi mapatahan ngojai kamari hibar kamanuk, tapi punya tugas, ada ilmu yang perlu disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu aja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hatur nuhun ka Ustaz anu parantos medar tur masihan tausiah kanggo penguatan urang sararea dina amalkeun kabeh. Hadirin roh hadirat rahimakumullah, pawiraos sakitu tiasa kapihatur pangaosan ahad oge pelepasan jamaah haji Persis Kabupaten Subang. Mudah-mudahan anu parantos kurang lakukan tiasa janten tahadian kurang sadaya satampa bersama teman-teman. Atur nuhun kasadayana, insyaallah urang kepangde dina sasepayun dina acara بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام